Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Maghfiratul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi serta tujuan evaluasi usaha. Pengertian evaluasi usaha. Menurut Mehrens dan Lillman pada tahun 1978, evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk alternatif keputusan. Yang kedua, menurut Haji Saminin SKM, evaluasi adalah seperangkat tindakan yang saling berhubungan untuk mengukur pelaksanaan dan berdasarkan pada tujuan dan kriteria. Menurut Endang Sri Astuti dan Resmi Ningsih, evaluasi merupakan pemikiran kritis terhadap keberhasilan dan kekurangan dalam sebuah program pengembangan diri yang telah dilakukan seseorang. Dari segala penjabaran di atas, disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar utama evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi sebuah usaha. Dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban pembayaran bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, serta sarana produksi yang lainnya, dan juga termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi usaha. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan berhasil seperti apa yang diharapkan atau tidak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama yaitu tentang kegunaan evaluasi usaha. Kegunaan dari adanya evaluasi usaha yaitu yang pertama untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk memandu pemilik dana untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Yang kedua yaitu subbab tentang tahap-tahap evaluasi. Tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha yaitu yang pertama ada analisa aspek pasar. Pada dasarnya, analisis pasar bertujuan untuk mengetahui beberapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Yang kedua ada analisis aspek teknis. Analisis aspek teknis antara lain menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Yang ketiga ada analisis aspek finansial. Analisis aspek finansial dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Demikian, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya tentang apa saja sih yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis. Yang pertama, apa yang harus dievaluasi dalam sebuah bisnis, yaitu posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui berapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Dengan begitu, kita mengetahui berapa jumlah harta dalam kurung harta itu yaitu modal atau pendapatan usaha, berapa jumlah hutang pada pihak lain, beberapa rata pengeluaran dalam sebulan, dan beberapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Yang kedua yaitu apakah ada kemajuan atau kemunduran dalam usaha. Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha. Meski bukan yang segala-galanya, setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu melakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Caranya, berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun di mana kira-kira letak kesalahannya sehingga Anda bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya dan bisa segera melakukan penyehatan agar usaha Anda kembali berjalan dengan baik.
Yang terakhir yaitu berpikir target usaha Anda selanjutnya. Evaluasi sebuah usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk mencapai perencanaan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jika hasil usaha Anda sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu bukan sebagai bahan pemuas diri, justru sebagai bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Yang keenam yaitu kapan melakukan evaluasi usaha. Di sini ada dua, yaitu yang pertama secara rutin atau berkala. Bisa melakukan evaluasi bulanan, triwulan ataupun tahunan. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah evaluasi triwulan, menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari seperti pendapatan dan pengeluaran. Tahunan untuk evaluasi secara lengkap yang mencakup laporan keuangan, persaingan usaha, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya, karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang timbul bisa lebih cepat diatasi dan peluang untuk pengembangan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Yang kedua yaitu secara insidental, yaitu maksudnya yaitu dilakukan setiap saat apabila atau umumnya terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha tersebut. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Evaluasi ini sebenarnya kurang baik karena masalahnya sudah terjadi dan tindakan pencegahan pun sudah tidak bisa dilakukan. Yang terpenting adalah tindakan koreksi. Dengan adanya evaluasi rutin yang baik, diharapkan masalah yang mungkin timbul bisa ditekan sehingga evaluasi insidental ini pun bisa dikurangi. Baik, di sini saya menjelaskan apa saja sih hal-hal yang perlu dievaluasi dalam kita melakukan sebuah usaha. Yaitu ada 5. Yang pertama adalah bagaimana kondisi keuangan usaha Anda. Yaitu ketika kita usaha, yaitu mulai dari awal sampai akhir, kita harus mengetahui keuangan kita agar suatu saat ketika di akhir periode itu kita mengevaluasi dari hasil keuangan kita. Apakah terjadi kesalahan, penggelapan uang, atau uang yang tidak tahu kemana jalannya, itu kita mengetahuinya, sehingga itu dapat berpengaruh terhadap kemajuan dari usaha kita. Terus kemudian yang kedua yaitu bagaimana kondisi pasar bisnis Anda. Bagaimana kondisi pasar bisnis Anda? Yaitu kita dari awal sampai akhir kita harus mengetahui pasar kita. Apakah pasar kita itu mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran? Dan apa penyebabnya, kita harus bisa mengetahui dan kita evaluasi agar kedepannya itu bisa menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pasar usaha sasaran. Sasaran kita itu harus kita evaluasi juga, yaitu mulai sasaran kita yang awal itu dari sasaran kita, misalkan sasaran kita itu yang pertama adalah anak kecil. Kemudian apakah target kita udah pas, itu harus kita evaluasi juga. Kemudian yang keempat, bagaimana kemajuan usaha Anda. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah usaha, kita harus mengevaluasi kemajuan kita juga, yaitu dari awal sampai akhir, apakah terjadi kemajuan atau malah menjadi kemunduran. Jadi harus kita evaluasi. Karena kenapa? Ketika hal tersebut kita mengalami kemajuan atau kemunduran, kita tidak tahu. Kalau kita mengalami kemunduran, hal secara otomatis kita akan bangkrut di akhir. Nah, harus kita evaluasi, yaitu kalau mengalami kemunduran, kita itu alasannya itu apa, kita harus mengetahui. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana tahapan pertumbuhan dan pengembangan usaha kita. Nah, ini hampir sama dengan yang keempat, yaitu ketika kita mengalami kemajuan, apa sih tahapan pertumbuhan dan pengembangan usaha kita. Hal-hal yang mempengaruhi itu harus kita tingkatkan agar kemajuan dari usaha kita itu harus lebih maksimal. Baik, terima kasih. Pengertian analisis kewirausahaan. Analisis usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis yang dijalankan. Karena dalam sebuah usaha pasti memiliki resiko. Resiko yang terburuk pun dapat diminimalisir, bahkan diantisipasi dengan melakukan analisis usaha.
Cara melakukan analisis usaha. Untuk melakukan analisis usaha, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Ada 7 hal yang wajib dilakukan agar sebuah usaha dapat semakin berkembang dan bertahan pada ekosistem ekonomi yang sulit. Berikut adalah 7 hal mendasar yang bisa Anda lakukan dengan menganalisa usaha Anda. Yang pertama, tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Yang kedua, antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Yang ketiga, tentukan target pasar. Yang keempat, hitung anggaran dana. Yang kelima, rencanakan dan lakukan promosi. Yang keenam, minta saran dan kritik dari pelanggan. Yang ketujuh, lakukan evaluasi setiap bulan. Selanjutnya adalah tujuan analisis usaha. Tujuan dari sebuah analisis usaha adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Analisa juga berfungsi sebagai acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan untuk usahanya. Keputusan ini didasari oleh hasil analisa dan data yang menunjukkan resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, analisis ini akan menunjukkan kelebihan yang menjadi kekuatan dalam sebuah bisnis, serta hasil analisis juga menampilkan kekurangan yang dapat diminimalisir dengan mempersiapkan solusi dari kelemahan bisnis tersebut. Maka, analisa bisnis dan usaha dapat dikatakan sebagai peta strategi dalam berperang di dunia bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.